Menarik Semesta, Law of Attraction oleh Dr. Steve G. Jones dan Dr. Joe Vitale. Terobosan.biz.id. Buku 1, Membuka Kunci Misteri Hukum Tarikan. Ada banyak teori tentang hukum tarikan atau Law of Attraction, sehingga diperlukan beberapa jilid lagi untuk membahas semua teori lain ini. Banyaknya orang yang mempercayai dan menerapkan prinsip-prinsip mewujudkan dan menarik apa yang mereka inginkan dalam hidup bertambah dari hari ke hari. Dan lebih banyak orang akan tertarik pada gagasan bahwa ada suatu kekuatan tunggal yang benar-benar menentukan lintasan kehidupan seseorang, serta kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan menyeluruh. Buklet ini akan memberi Anda perspektif yang luas, namun mendalam tentang hukum tarikan. Fokus utamanya adalah untuk memperkenalkan berbagai teori tentang sifat hukum tarikan. Seiring kita semakin menguasai berbagai segi hukum tarikan, kita juga akan semakin mengaitkan hukum tarikan dengan berbagai komponen hidup manusia, hidup Anda, dan juga orang lain. Tujuan utama buklet ini adalah untuk memperkenalkan kepada Anda cara-cara paling efektif memanfaatkan hukum tarikan. Sebelum kita menerapkan sesuatu, harus ada pengakuan dan keakraban penuh. Keakraban ini hanya dapat dikembangkan seiring waktu. Karena sifat kompleks hukum tarikan, kita akan mulai dengan penjelajahan mendalam tentang karakternya sebelum kita menuju ke penerapannya dalam kehidupan nyata, sehingga Anda akan dibekali sepenuhnya saat Anda siap menerapkan konsep-konsepnya. Batu loncatan. Hukum tarikan telah digambarkan sebagai pintu, kunci untuk membuka potensi penuh kehidupan dan esensi atau hakikat yang menjiwai seluruh alam semesta. Hukum tarikan juga disebut sebagai sumber utama kuasa, fondasi masyarakat dan peradaban. Nah, orang akan berpikir jika hukum ini begitu dahsyat, tentu semua orang akan mengetahuinya. Segelintir orang mampu menemukan dan memanfaatkannya berabad-abad yang lalu. Tetapi melalui evolusi yang maju dan rasionalistik dari pemikiran manusia, batu loncatan yang satu ini hilang. Hukum tarikan mampu memberi Anda kehidupan yang benar-benar bahagia dan memuaskan, kesehatan sempurna atau sedekat mungkin kesempurna, kemampuan untuk mencapai apapun yang Anda inginkan dalam hidup, kemampuan untuk menjadi sosok yang Anda inginkan dalam hidup ini, kemampuan untuk mewujudkan keberhasilan kecil maupun besar tanpa batasan. Semua kesuksesan yang Anda inginkan. Tidak masalah jika kesuksesan itu ada dalam hubungan pribadi, dalam keuangan Anda, dan lain-lain. Kemampuan untuk mengatasi hambatan atau kendala saat ini dan mendatang dalam hidup. Kemampuan untuk mewujudkan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kemampuan untuk mewujudkan penyembuhan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Bukan hanya penyembuhan jasmani, tapi juga rohani. Sumber tak terbatas kebijaksanaan pribadi dan bimbingan batin yang setiap orang butuhkan untuk bertahan hidup di masa sulit dan sukses dalam masa yang lebih positif dan penuh peluang. Yang menjiwai semesta. Hukum tarikan bersifat meliputi segalanya. Ia ada dalam komponen-komponen terkecil alam semesta dan juga membantu mengatur beragam bentuk kehidupan di bumi. Hukum tarikan tidak magis, juga tidak berlaku hanya untuk sekelompok kecil orang. Hukum tarikan bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, selama orang itu mampu memahami dan dengan benar menerapkan prinsip-prinsipnya. Hukum tarikan mungkin sebesar alam semesta sendiri, tetapi ia tak terjangkau. Seperti telah disebutkan, ia bisa ada dan bekerja untuk siapapun, termasuk Anda. Bayangkan orang-orang terkaya di dunia,
Pikirkan bagaimana mereka bekerja menuju puncak dalam bidang usaha mereka sendiri. Mereka telah mampu menarik semua yang mereka inginkan dalam hidup, karena mereka tidak memikirkan apapun kecuali dambaan-dambaan terdalam mereka dalam hidup. Keinginan kuat ini ditambah dengan amal atau tindakan dan faktor-faktor lain telah memungkinkan mereka untuk memanfaatkan hukum tarikan sepenuhnya. Hukum tarikan tidak memilih orang, sama sekali tidak. Ia bekerja jika Anda menggerakkan hal-hal yang diperlukan. Ia bekerja jika Anda menghapus kenegatifan dan merangkul kepositifan. Hukum tarikan juga akan bekerja meskipun Anda telah mencapai titik nadir dalam hidup. Selama Anda tetap berpikir positif dan sangat terfokus pada apa yang Anda inginkan dalam hidup. Bayangkan para miliarder di dunia. Apa Anda kira mereka tidak pernah kehilangan banyak kekayaan? Mereka pernah. Tidak mungkin mereka tidak pernah kehilangan setidaknya sejumlah kekayaan akibat keputusan keuangan yang buruk. Tetapi mereka tetap sangat kaya. Kenapa? Hukum tarikan tentu. Mereka tahu cara mewujudkan apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup. Dan ini memberi mereka keunggulan ekstrim atas orang lain. Seperti telah kita bahas, hukum tarikan tidak memihak. Jika seorang memikirkan tidak lain kecuali hal-hal terburuk dalam hidup, hal-hal negatif ini akan datang kepada orang itu. Karena itulah yang sedang ia tarik, baik secara sadar atau tidak sadar. Apa Anda masih bingung? Pikirkan hukum fisika paling dasar, hukum gravitasi. Ketika sebuah apel matang bergoyang, tertiup angin, dan terlepas dari cabangnya, suatu gaya tak terlihat, yaitu gravitasi, menariknya ke tanah dengan kecepatan yang tepat. Ini terjadi setiap waktu, dan gravitasi melakukan fungsi tunggalnya tanpa kenal lelah dan tanpa usaha. Anda bisa merasakan gravitasi, tetapi Anda tidak bisa melihatnya. Gravitasi tidak bisa didengar, juga tidak bisa disentuh. Gravitasi juga tidak berbau. Tapi Anda tahu bahwa gravitasi ada karena ia dengan Anda saat Anda berlari, berjalan, mengemudi mobil, atau melakukan bungee jumping dari tebing. Hukum tarikan bekerja dengan cara sama. Ia ada, entah Anda suka atau tidak. Macam gaya magnet yang berbeda. Hukum tarikan bertindak sebagai gaya tarik yang memungkinkan seluruh peradaban. Ialah gaya yang memungkinkan kelompok-kelompok orang mengumpulkan banyak kekayaan. Tetapi tidak seperti gravitasi, hukum tarikan hanya akan bekerja untuk Anda jika Anda tahu cara kerjanya. Banyak ahli teori telah menggunakan permisalan magnet untuk menjelaskan hukum tarikan. Perbedaan besar antara magnet biasa dan hukum tarikan adalah bahwa hukum tarikan tidak akan menarik lawan atau kebalikan dari apa yang benar-benar Anda inginkan. Sebuah magnet yang dominan positif akan menarik benda-benda dengan muatan negatif dan sebaliknya. Andai kata hukum tarikan bekerja dengan cara ini, yang akan terjadi adalah ketika Anda sedang mencoba mewujudkan suatu yang baik dalam hidup Anda, kebalikan dari apa yang Anda inginkanlah akan tertarik. Jadi, jika Anda ingin menarik kesehatan yang baik, Anda malah akan menarik kematian. Adalah hal yang baik bahwa dalam hal hukum tarikan, sejenis menarik sejenis. Ini suatu contoh bagus. Coba saya tanya, kapan terakhir kali Anda dihadapkan pada suatu masalah besar dan negatif dalam hidup Anda? Sekarang saya ingin Anda berpikir tentang titik terendah selama waktu itu. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang terjadi ketika Anda mulai memikirkan masalah itu? Apa situasinya tampak lebih baik atau lebih buruk seiring Anda perlahan-lahan menenggelamkan diri ke dalam negativitas? 10 dari 10 orang akan mengatakan bahwa
Ketika mereka memikirkan masalah mereka, tampaknya semakin buruk masalahnya. Itulah hukum tarikan sedang bertindak. Pikiran negatif menarik lebih banyak pikiran negatif. Pikiran positif akan menarik lebih banyak pikiran positif. Andalah magnet, dan semua yang Anda miliki saat ini dalam hidup Anda adalah akibat langsung dari pikiran-pikiran, emosi-emosi, dan dambaan-dambaan Anda sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang ini, pikiran-pikiran kita mulai mengambil peran sentral dalam kehidupan kita. Banyak orang mengira bahwa pikiran hanyalah pikiran, gumpalan debu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ini sangat keliru. Jika Anda pernah mengabaikan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan sejati Anda sampai titik ini, dan Anda sangat tidak puas dengan hidup Anda, maka Anda sudah tahu mengapa Anda sangat tidak puas. Ingat, hukum tarikan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika Anda menjalani gaya hidup yang secara umum tidak sehat, Anda menarik penyakit dan kematian. Jika Anda makan dan hidup dengan baik, Anda menarik kesehatan. Baik menarik baik, sebagaimana buruk menarik lebih banyak hal buruk. Mengubah pikiran menjadi kenyataan. Hukum tarikan tampak mistis bagi banyak orang karena pemikiran logis rasional kita mencegah kita melihat kebenaran yang lebih besar di balik kenyataan. Bahwa segala hal di dalam ranah nyata ada karena orang-orang mewujudkan hal-hal itu. Ketika seorang pemimpin agung mengambil alih kepemimpinan suatu negeri yang sedang berjuang, ia mewujudkan perubahan-perubahan untuk mengubah seluruh negeri. Pikiran-pikirannya diubah menjadi kenyataan. Perubahan menjadi apa yang kita anggap nyata tidak akan mungkin tanpa pikiran-pikiran itu sendiri. Pada skala lebih kecil, seorang akan mampu mewujudkan apa yang dia inginkan jika ia menggunakan hukum paling esensial di alam, yakni hukum tarikan. Tarikan akan bekerja terlepas dari pengetahuan seseorang tentang hukum ini. Namun, jika dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan untuk secara penuh memanfaatkan hukum ini, maka hasil yang dia inginkan mungkin tidak terwujud secara memuaskan. Ketika seorang menerapkan hukum tarikan, dua hal terjadi secara bersamaan. Seorang menetapkan pikiran-pikiran dan energinya pada pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan tertentu. Dan saat dia melakukan ini, dia menarik hal-hal yang diinginkannya. Bayangkan pikiran manusia sebagai magnet yang mampu menggerakkan dirinya sendiri hanya dengan pikiran-pikiran. Ketika pikiran digerakkan oleh pikiran-pikiran yang benar, hasil akhirnya adalah tarikan penuh atau hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan bisa apa saja. Bisa kesehatan yang baik, bisnis yang lebih baik, lebih banyak kekayaan, dan lain-lain. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, jika Anda memfokuskan pikiran Anda pada hasil yang diinginkan ini, dan Anda menerapkan hukum tarikan, itu akan terwujud. Jika Anda merasa agak skeptis atau bimbang tentang peran hukum tarikan, tanyai diri, mengapa hidup saya begini? Mengapa hidup saya lebih baik daripada orang lain? Atau mengapa orang lain lebih sukses daripada saya? Hidup Anda sekarang adalah hasil langsung dari apa yang telah Anda pikirkan sebelumnya. Pikiran-pikiran lampau, sekarang dan masa depan semua memiliki dampak langsung pada kehidupan Anda. Arah dan kualitas hidup Anda sangat bergantung pada apa yang Anda pikirkan saat ini. Kita berfokus pada saat ini karena Anda bisa mengubah setiap koordinat dalam hidup Anda dengan berfokus pada saat ini. Kita ingat pikiran-pikiran masa lalu agar kita bisa memperbaiki koordinat-koordinat cacat di masa sekarang. Pikiran-pikiran masa lalu kita tidak tersapu oleh bertahun-tahun atau puluhan tahun. Pikiran-pikiran ini sebenarnya tetap bersama kita
dalam bentuk hasil-hasil yang telah kita tarik saat ini, saat kita membuat dan berfokus pada pikiran-pikiran ini. Apakah semua pikiran kita memiliki dampak besar pada kehidupan kita? Belum tentu. Anda tahu, ada dua golongan umum pikiran manusia. Golongan pertama disebut pikiran dominan. Pikiran-pikiran ini memiliki akibat-akibat yang berjangkauan jauh dalam kehidupan kita. Pikiran non-dominan, di sisi lain, tidak memiliki dampak besar karena pikiran-pikiran ini remeh dan dangkal, dan mereka hanya datang dan pergi. Fokus kita adalah pikiran dominan, karena pikiran-pikiran ini selalu bersama Anda, dan bahkan dalam tidur kita, pikiran-pikiran ini merasuki wujud kita. Pikiran-pikiran ini mampu menerapkan hukum tarikan berulang kali sepanjang perjalanan hidup kita. Frekuensi tarikan. Sebelum tarikan bisa terjadi, harus ada sinyal, dan sinyal ini akan datang dari Anda, bukan orang lain. Lupakan yang lain, karena dalam hal hukum tarikan, tidak ada yang lebih penting daripada Anda. Pentingnya Anda meningkat ketika pikiran-pikiran Anda mulai menarik persis yang Anda inginkan dan butuhkan pada saat yang tepat. Anda mulai menggunakan hukum tarikan. Pikiran-pikiran Anda memiliki frekuensi, yaitu segala hal mengeluarkan frekuensi. Bahkan atom sederhana memiliki getarannya sendiri. Dan penting bahwa pikiran-pikiran Anda memancarkan frekuensi yang akan menarik hal-hal yang Anda inginkan. Pikiran-pikiran sederhana akan mulai menarik hal-hal nyata. Namun, jika ada penolakan terhadap gagasan bahwa Anda bisa menarik hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup, efek dari hukum tarikan akan terkurangi. Ingat tingkat-tingkat kesadarannya, ada id, ego, dan super ego. Ketika tingkat kesadaran harus percaya pada keutamaan hukum tarikan, agar Anda tidak akan memiliki perlawanan terhadap gagasan bahwa Anda bisa mewujudkan hal-hal yang Anda inginkan. Pikiran-pikiran Anda sekarang membentuk realitas Anda. Pikiran ke kenyataan. Ingatkan diri Anda begitu sering, agar perlawanan terhadap hukum tarikan pada akhirnya akan patah. Percayalah pada keutamaan hukum tarikan agar semua bentuk lain pemikiran dan rasionalitas menjadi lebih rendah dari hukum tarikan. Bentuk-bentuk pikiran yang hanya membatasi kemampuan Anda untuk mewujudkan hal-hal dalam kenyataan harus dibuang. Karena yang disebut pikiran-pikiran rasional sebenarnya adalah penjahat terhadap kesuksesan Anda. Saat anak-anak, kita telah diajar bahwa dunia tidak menjawab kita. Kita menjawab dunia. Ini berbeda saat kita ingin memohon hukum tarikan. Kita tidak menjawab dunia. Kita tidak terikat pada jenis pemikiran ini. Sebaliknya, kita menggunakan sumber daya dunia agar kita bisa mencapai apa yang ingin kita capai dalam hidup. Kita menarik apa yang ada di dunia nyata agar kita dapat memuaskan keinginan-keinginan kita. Inti dari alam semesta adalah gaya tarik, dan gaya ini mampu menarik sejenis-sejenis atau hal-hal yang serupa. Pikiran-pikiran positif akan menarik hal-hal positif. Pikiran-pikiran negatif akan menarik hal-hal negatif. Pernahkah Anda meremehkan kekuatan pikiran Anda? Jika pernah, Anda mungkin kehilangan 90% dari apa yang Anda bisa berpotensi capai dalam hidup Anda. Mengapa? Karena pikiran Anda tidak memancarkan sinyal-sinyal semestinya pada frekuensi yang tepat untuk menarik apa yang Anda inginkan. Bagaimana frekuensi ini tercapai? Sebenarnya cukup sederhana. Gunakan imajinasi Anda. Ciptakan pikiran-pikiran yang tepat dan berfokuslah pada pikiran-pikiran ini sesering mungkin. Ketika Anda membuat dan berfokus pada pikiran-pikiran baru ini, suatu pola pikiran baru akan muncul. Misalnya, jika Anda membayangkan memiliki BMW baru, dan Anda memfokuskan energi dan pikiran-pikiran Anda
pada satu pikiran ini, Anda akan mengirimkan sinyal lengkap ke alam semesta bahwa Anda menginginkan BMW. Nah, ketika seorang menampilkan suatu pikiran yang menarik, pikiran-pikiran itu tidak hilang setelah mereka terkirim. Sebaliknya, pikiran-pikiran Anda membentuk suatu jalan tak terlihat kepada Anda, sehingga pikiran-pikiran itu dan hal-hal yang mereka tarik bisa menemukan jalan kembali kepada Anda. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah piringan pemancar. Anda mampu mengirim dan menerima sinyal. Anda menghasilkan sinyal-sinyal dengan frekuensi yang tepat, dan sinyal-sinyal ini akan menemukan jalan kembali kepada Anda. Tidak seperti sinyal-sinyal yang dibuat dengan alat-alat buatan manusia, sinyal-sinyal yang berasal dari pikiran Anda tidak memiliki batas. Pikiran-pikiran dominan Anda menjangkau ke luar kota atau negara Anda. Dengan pikiran-pikiran Anda dapat berkomunikasi langsung dengan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Dan dengan pikiran-pikiran Anda membentuk ulang nasib Anda dan hasil akhir dari semua kerja keras Anda. Hukum tarikan jauh lebih dahsyat daripada metode atau teknik-teknik untuk menjadi kaya dan lain-lain. Hukum tarikan menentukan ulang cakrawalanya sehingga langkah kedua, tekad, bisa dilakukan dengan mudah. Hukum tarikan bukanlah angan-angan, bukan hanya berpikir positif. Sendirian, berpikir tidak akan memberi Anda hal-hal yang Anda inginkan. Harus ada energi atau tindakan yang menyertai. Ini disebut tekad. Tekad adalah hidup itu sendiri, gabungan waktu, energi, dan tindakan. Tanpa tekad, akan ada stasis, kekosongan, tidak ada apa-apa. Tidak akan ada hal untuk dicapai dan diraih. Akan ada kekosongan di mana-mana. Banyak orang memilih tidak mengikuti tuntas proses penentuan tekad. Itu sebabnya mewujudkan kekayaan dan kesehatan menjadi tidak mungkin. Hukum gravitasi pun memerlukan tekad sebelum ia bisa melakukan sesuatu untuk Anda. Sebelum ia bisa menarik pena ke tanah, Anda harus terlebih dahulu secara sadar menjatuhkannya ke tanah. Apa Anda lihat tindakan-tindakan yang diperlukan sebelum gaya yang tak terlihat ini bisa bertindak atas tindakan-tindakan kita sendiri? Prinsip yang sama berlaku untuk hukum tarikan.